Apa itu sel germinal? Sel germinal mungkin Bapak Ibu sebenarnya sudah mengetahui kalau sel germinal itu adalah sel yang berada di sel-sel yang berada di gonad ikan. Awalnya sel germinal itu berasal dari primordial germ cells, sel induk, stem cell-nya untuk sel gamet sebagai prekursornya, dan selanjutnya menjadi type A spermatogonia, dan selanjutnya menjadi sperm itu untuk di gonad jantan. Dan untuk di betina, primordial germ cell berkembang jadi oogonia, dan selanjutnya menjadi sel telur. Secara detail, primordial germ cells itu tadi sudah saya jelaskan adalah sel punca sebagai prekursor gamet jantan dan betina. Jadi pada awalnya PGC, kita singkat saja sebagai PGC. PGC itu berada di luar gonad. Di luar gonad dia terpisah dari sel somatik gonad dan selanjutnya akan bermigrasi ke dalam kantung bakal gonad atau genital ridge, dan di dalam genital ridge ini dia akan seterusnya dikelilingi oleh sertoli atau sel somatik dan seterusnya berproliferasi dan seterusnya berdiferensiasi dan menjadi sperma dan sel telur kalau di jantan atau betina. Oke, ini salah satu contoh dari migrasi PGC. PGC pada zebrafish yang dilacak dengan antifasa. Antifasa ini adalah gen fasa sendiri. Fasa ini mungkin banyak yang belum nggak familiar dengan molekuler. Jadi fasa ini adalah salah satu gen dalam tubuh, dalam individu, dalam makhluk hidup. Sejauh ini animal sama fish, yang merupakan marker sel germinal. Jadi ketika kita pengen mendeteksi di mana sel germinal itu berada, kita bisa melakukan in situ hybridisasi. Ini mungkin beda lagi, mungkin kata-kata baru, tapi anggap aja lah ini salah satu metode untuk melacak sel PGC pada ikan. Jadi pada awal satu sel itu belum terlihat sama sekali sel PGC itu di mana beradanya, tapi ketika terjadi kepembelahan dua sel PGC persis di pertengahan ketika sel itu membelah, dan seterusnya bisa dilacak seperti ini polanya, dan seterusnya di larva menetas sel PGC sudah berada di dekat bakal gonad. Ini ilustrasinya yang ditemukan oleh yang dilakukan oleh Weidinger et al. Dan dipublish di Development tahun 1999 dan 2002. Mungkin kalau teman-teman mau membaca bisa langsung cari jurnalnya. Oke, ini salah satu contoh lagi. Ini PGC migration kebetulan di ikan yang saya teliti, Chinese Rosy Bitterling. Ini bentuk larvanya. Kita lihat di sini PGC seperti bermigrasi. Dia tidak sel bulat utuh. Jadi sama seperti ilustrasi tadi, dia bermigrasi dengan gerakan amuba, bermigrasi, dan kita bisa melacak dengan fasa. Jadi masih satu-satu seperti ini. Masih dalam proses perjalanan menuju bakal gonad. Dan selanjutnya pada 4 days post fertilization, 4 hari setelah fertilisasi, PGC sudah mulai di gonad, dan ini adalah sel somatik bakal gonad udah mulai menyentuh. Di sini terlihat, mungkin nggak terlalu clear terlihatnya, tapi
kebetulan ikan ini sangat susah sekali untuk dilakukan histologi karena terlihat di sini kantung yolknya itu terlalu besar. Jadi ya awal-awal mula melakukan penelitian ini benar-benar nyari sendiri bagaimana cara optimasi untuk mendapatkan gambar yang sangat bagus. Ya nggak dapat juga yang bagus, tapi gambar yang bisa menginterpretasikan PGC migration pada ikan ini. Dan pada 5 DPF, dia sudah mulai dikelilingi oleh bakal gonad, sel somatik. Dan selanjutnya pada 6, udah mulai berproliferasi, udah mulai banyak. Jadi yang awalnya di luar gonad dan selanjutnya di dalam sudah mulai menyentuh, dan selanjutnya di dalam gonad dan memperbanyak diri. Oke. Yang lain, contoh yang lain di ikan tilapia, awalnya di luar, ini adalah peritoneal wall, dinding dinding rongga badan, rongga tubuh. Ini PGC-nya di sini masih belum terlihat sel somatik yang mengelilingi, dan selanjutnya juga terlihatnya di sini. Dan ketika 6 DPF sudah mulai ada sel somatik yang mengelilingi, sudah mulai menyentuh, dan pada akhirnya sudah di dalam bakal gonad seperti ini, udah berkembang, udah completely surrounding, udah benar-benar dikelilingi oleh sel somatik. Dan kita lihat maaf sebelumnya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang tercampur dalam pikiran saya. Oke, ini dari 4 DPF, PGC masih sedikit, sekitar 3, dan selanjutnya akan meningkat terus karena sel PGC yang ada di luar gonad tadi terus masuk ke dalam bakal gonad, dan di dalam gonad sendiri dia berproliferasi atau memperbanyak diri. Dan ini adalah contoh lain dari ikan cap makrel. Sebelumnya kalau mau lebih detail lagi melihat, ini dari Rodolfo, Marine Biotechnology 2013, kalau Bapak Ibu mau melihat. Selanjutnya cap makrel yang dilakukan oleh Yazawa et al. Kebetulan Yazawa ini juga associate professor di labnya kami. Terlihat PGC di sini masih satu sel, belum ada satupun sel somatik yang mengelilingi, dan selanjutnya sudah masih dalam proses bermigrasi. Dari sini sudah mulai ada sel somatik sedikit, sudah mulai tersentuh dengan sel somatik, dan ini adalah bakal gonad sudah masuk. Dan seterusnya dia udah berproliferasi, mulai untuk berproliferasi, menandakan kalau sudah sempurna migrasinya. Dan selanjutnya dia mulai memperbanyak, membelah, berproliferasi. Yang sama dengan halnya yang tadi, dari sekitar 3 sampai mencapai sekitar 28 sel di dalam genital ridge. Oke, balik lagi ke gambar yang awal. PGC sudah kita bahas. Karena PGC ini adanya di larva, selanjutnya ketika terjadi seks diferensiasi, PGC ini ketika ikan tersebut secara genetik dia XY, secara genetik dia jantan, PGC ini akan berkembang menjadi spermatogonia A awalnya, dan terus menjadi spermatogonia B, spermatocyte, spermatid, dan sperm. Begitu juga dengan secara genetik dia betina, PGC ini akan berkembang menjadi oogonia, dan seterusnya menjadi telur. Nah, PGC ini
terlihat di sini karena dia adalah sel punca, dia cuma ada di stadia larva saja. Ketika sudah berdiferensiasi, sudah tidak ada lagi sel PGC. Yang ada cuma spermatogonia dan oogonia. Oke, selanjutnya untuk memperjelas diferensiasi sel germinal, di sini saya gambarkan spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis itu mulai dari ibaratnya sel PGC tadi, kita sebut di sini langsung berkembang jadi spermatogonia A. Spermatogonia A dia membelah mitosis menjadi differentiated spermatogonia dan undifferentiated spermatogonia. Differentiated spermatogonia ini yang akan terus berkembang menjadi spermatogonia B, spermatocyte, spermatid, dan sperm. Sedangkan undifferentiated spermatogonia A ini dia akan merenew dirinya sendiri. Maksudnya dia akan dia sebagai sebagai sel puncanya lagi untuk sel awalnya lagi untuk spermatogenesis untuk mempertahankan keberadaan sel germinal untuk jantan ini di dalam testis, dia tetap mempertahankan dirinya. Makanya tetap ada undifferentiated spermatogonia. Apa ya maksudnya? Jadi dia sebagai stem cell-nya di awal, sebagai bakal sel untuk sperm, dan terus seperti itu. Jadi dari undifferentiated spermatogonia ini membelah menjadi differentiated spermatogonia dan berubah lagi menjadi tetap mempertahankan dirinya menjadi undifferentiated spermatogonia, dan seterusnya differentiated spermatogonia ini terus akan membelah lagi seperti itu dan seterusnya. Begitu juga dengan oogenesis, yang oogonia sama halnya berdiferensiasi menjadi membelah diri menjadi undifferentiated spermatogonia dan differentiated spermatogonia. Differentiated oogonia dan seterusnya akan berdiferensiasi menjadi sel telur, dan keberadaan oogonia sendiri dikukuhkan tetap dengan adanya undifferentiated oogonia. Jadi oogonia ini, undifferentiated oogonia dan undifferentiated spermatogonia itu memiliki kemampuan self renewal, memperbarui dirinya untuk mempertahankan keberadaan sel. Sehingga mereka berdua ini, undifferentiated spermatogonia dan undifferentiated oogonia ini dikatakan stem cells, sel induk untuk sperm dan egg, untuk sperma dan telur, dan dikatakan sama dengan sel PGC sebagai prekursor gamet, di mana dari penelitian Okutsu dan Yoshizaki, intinya Yoshizaki Group, undifferentiated oogonia ini bisa berubah menjadi sperm, dan juga undifferentiated spermatogonia juga bisa berubah menjadi telur, karena mereka memiliki highly sexual ability. Jadi dia hampir sama persis sama seperti PGC, dia adalah sebagai prekursornya sel gamet yang akan berubah menjadi sel telur atau sel sperma di masing-masing tubuh ikan yang sudah terdeterminasi seks secara baik jantan atau betina.